Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang Ku yakin pria santri pemulung itu suamiku yang hilang karena kecelakaan dan dikabarkan sudah meninggal. Nekatku ikuti ke gubuk reotnya, tangisku pecah saat tahu. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Gerimis tipis sore itu membungkus kota dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku, Bulan, berdiri di bawah kanopi sebuah toko swalayan yang sudah tutup, mencoba merapatkan jaket rajut yang mulai basah. Mataku menatap kosong ke arah jalanan, menyaksikan lalu lalang kendaraan yang terburu-buru mengejar senja. Sudah 3 tahun berlalu sejak kecelakaan maut di jalur Pantura itu merenggut separuh jiwaku. Pihak berwenang menyatakan bahwa suamiku, Zainal, telah tiada setelah mobil yang dikendarainya masuk ke dalam jurang dan terbakar hebat. Namun, jauh di dalam lubuk hatiku, ada sebongkah rasa yang tak pernah bisa menerima kenyataan itu. Bagiku, Zainal belum mati. Saat lamunanku mulai terbang jauh mengingat senyum manis Mas Zainal, pandanganku tiba-tiba tertuju pada sesosok pria di seberang jalan. Pria itu mengenakan baju koko putih kusam yang warnanya sudah berubah agak kekuningan, dipadukan dengan sarung yang digulung hingga sebetis, khas gaya seorang santri. Di bahunya, bersandar sebuah karung goni besar yang tampak berat. Ia sedang membungkuk, memungut sebuah botol plastik bekas dari tempat sampah, lalu memasukkannya ke dalam karung dengan gerakan yang sangat hati-hati. Jantungku tiba-tiba berdegup dengan sangat kencang. Dada ini rasanya sesak. Bukan karena sakit, melainkan karena getaran aneh yang sudah 3 tahun ini mati suri. Cara pria itu berjalan, pundaknya yang sedikit turun ke kiri saat memikul beban, dan bagaimana ia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, itu semua sangat familiar. Mas Zainal, bisikku lirih. Nyaris tak terdengar di antara bising suara klakson mobil. Aku mengucek mataku berkali-kali, mengira ini hanyalah fata morgana akibat rindu yang terlalu dalam. Namun, pria santri pemulung itu nyata. Ketika ia membalikkan badannya untuk menyeberang jalan kecil di sudut sana, aku berhasil melihat profil wajahnya dari samping. Meski wajah itu kini tampak lebih tirus, legam terbakar matahari, dan dihiasi janggut tipis yang tak terawat, garis rahang itu tidak bisa menentang ingatanku. Ku yakini dengan segenap jiwa dan naluriku sebagai seorang istri, pria santri pemulung itu adalah suamiku. Suamiku yang hilang. Tanpa berpikir panjang, kaki ini melangkah lebar membelah gerimis. Aku mengabaikan genangan air yang menciprati sepatuku. Fokusku hanya satu, punggung pria bersarung itu. Aku harus memastikannya. Aku tidak boleh kehilangan jejaknya lagi. Pria itu berjalan dengan langkah yang tenang namun pasti, menyusuri trotoar, lalu berbelok masuk ke dalam sebuah gang sempit yang diapit oleh dinding-dinding beton tinggi kiriman gedung perkantoran. Gang itu semakin lama semakin menyempit, berganti menjadi jalan tanah yang becek dan berbau kurang sedap. Ini adalah kawasan kumuh di pinggiran rel kereta api, tempat yang belum pernah sekalipun kukunjungi seumur hidupku. Nekat, kuikuti terus langkah kaki pria itu. Beberapa kali ia berhenti untuk memeriksa tempat sampah di depan bedeng-bedeng liar, dan setiap kali ia berhenti, aku bersembunyi di balik tiang listrik atau tumpukan kayu bekas. Hatiku berkejaran dengan waktu dan rasa takut, tetapi rasa rindu dan keyakinan ini jauh lebih besar daripada rasa ngeri melihat lingkungan asing ini. Setelah hampir 30 menit berjalan menjauh dari pusat keramaian kota, langkah kaki pria itu melambat. Ia membelok ke arah sebuah lahan kosong yang dipenuhi ilalang tinggi. Di ujung lahan tersebut, berdiri sebuah gubung reot yang sangat memprihatinkan. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah bolong di sana-sini, ditambal dengan spanduk plastik bekas kampanye yang sudah pudar warnanya. Atapnya hanyalah jalinan rumbia dan asbes bekas yang diganjal dengan batu-batu besar, agar tidak terbang tertiup angin. Pria itu menurunkan karung goninya dengan perlahan di depan pintu gubuk, yang hanya berupa selembar kain terpal kumal. Ia mengembuskan napas panjang, lalu terdengar ia bergumam lirih, "Alhamdulillah." Mendengar suara itu, tangisku hampir saja pecah saat itu juga. Suara berat yang selalu mengimami syalatku dulu,
Suara yang selalu menenangkan badai di hatiku. Ya Allah, itu benar-benar dia. Aku melangkah mendekat dengan sangat perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara di atas tanah yang basah. Jarakku kini hanya tinggal beberapa meter dari pintu terpal tersebut. Dari celah anyaman bambu gubuk yang renggang, aku bisa melihat bagian dalam ruangan yang sangat sempit itu. Hanya ada sebuah tikar plastik yang sudah robek, sebuah teko aluminium, dan sebuah lampu minyak kecil yang temaram sebagai penerang. Pria yang kuyakini sebagai Mas Zainal itu duduk di atas tikar. Ia melepas peci hitamnya yang sudah usang, menaruhnya di lantai, lalu mulai menggulung lengan baju kokonya. Saat itulah, lampu minyak menyinari sisi kanan wajah dan kepalanya dengan lebih terang. Tangisku benar-benar pecah, runtuh tak tertahankan, hingga aku harus membekap mulutku sendiri dengan kedua tangan agar suaraku tidak mengejutkannya. Air mata mengalir deras membasahi pipiku, bercampur dengan sisa-sisa air gerimis. Di sela-sela anyaman bambu itu, aku melihat dengan jelas sebuah bekas luka parut yang sangat besar dan dalam di bagian pelipis kanan hingga ke belakang telinganya. Bekas luka yang tampaknya didapat dari sebuah benturan hebat masa lalu. Namun, bukan luka itu yang membuat dadaku seperti dihantam gada besar hingga hancur berkeping-keping. Tangisku pecah saat tahu pria di dalam gubuk itu kini sedang duduk termenung sambil memegang sebuah foto kecil yang sudah lecek dan menguning. Di bawah temaram lampu minyak, ia mengusap foto itu dengan jemarinya yang kasar karena memulung. Itu adalah foto pernikahanku dengannya. Foto diriku, Bulan, yang tersenyum lebar di sampingnya. Pria itu menatap foto tersebut dengan tatapan mata yang kosong, sangat kosong, seolah-olah ia sedang berusaha mengingat sesuatu yang teramat penting namun jiwanya terperangkap dalam kabut tebal. Ia berbisik lirih pada foto itu. "Siapa kamu? Kenapa wajahmu selalu ada di mimpiku? Kenapa setiap melihatmu, hatiku terasa sangat sakit?" Dia tidak mati. Suamiku masih hidup. Namun, kecelakaan 3 tahun lalu itu tampaknya telah merenggut paksa seluruh ingatan dan dunianya, menyisakan dirinya sebagai seorang pemulung berjiwa santri yang tersesat dalam keheningan memorinya sendiri. Tangisku semakin menghebat di balik bekapan kedua tanganku. Tubuhku bergetar hebat bersandar pada tiang kayu penyangga luar gubuk yang sudah lapuk. Suara isakanku yang semula coba kutahan, akhirnya lolos juga di tengah sunyinya malam yang mulai merayap. Kalimat lirih yang diucapkannya barusan, tentang dirinya yang melupakan namaku namun tetap menyimpan fotoku di dalam mimpinya, terasa seperti sembilu yang menyayat tepat di hulu hati. Dia mengingat wajahku, tetapi dia kehilangan separuh dirinya. Mendengar ada suara asing di luar gubuk reotnya, pria bersarung itu tampak terkejut. Dengan gerakan yang agak canggung namun waspada, ia segera menyelipkan foto pernikahan kami ke dalam saku baju koko putih kusamnya. Ia menoleh ke arah pintu terpal yang bergoyang ditiup angin malam. "Siapa di luar?" tanyanya dengan nada suara yang penuh kehati-hatian, namun tetap menyiratkan kesantunan seorang yang terdidik di lingkungan pesantren. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan diri. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada pada lututku yang lemas, aku melangkah maju. Tanganku yang gemetar perlahan menyibak kain terpal kumal yang menjadi pembatas dunianya yang sunyi dengan dunia luar. Begitu terpal tersingkap, tatapan mata kami langsung bertemu. Lampu minyak yang bergoyang ditiup angin malam membuat bayangan kami menari-nari di dinding bambu yang bolong. Pria itu terpaku. Matanya membelalak menatapku, lalu beralih menatap saku bajunya, tempat di mana ia baru saja menyembunyikan foto tadi. Ia tampak sangat kebingungan, seolah-olah karakter dari dalam lembaran kertas usang itu tiba-tiba menjelma menjadi manusia nyata dan berdiri di hadapannya. "Mbak siapa? Ada keperluan apa malam-malam ke tempat kotor seperti ini?" tanyanya lembut, sembari bergeser mundur selangkah demi menjaga jarak dan pandangannya demi kesopanan. Sikap santrinya sama sekali tidak hilang, meski takdir telah mengubah garis hidupnya menjadi seorang pemulung. Aku melangkah masuk ke dalam gubuk yang beralaskan tikar robek itu. Bau apek dan wangi minyak angin bercampur menjadi satu. Aku langsung berlutut di hadapannya, mengabaikan debu yang mengotori pakaianku. "Mas, ini aku. Ini aku, Bulan, Mas." Ucapku terbata-bata di sela tangis yang masih menggulung. "Aku istrimu, Mas Zainal." Pria itu terkesiap. Mendengar nama,
Zainal, dan Bulan disebut secara bersamaan. Ia tampak memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Guratan luka parut di pelipis kanannya terlihat menegang. Ia memejamkan matanya rapat-rapat, seolah-olah sedang ada badai besar yang menghantam bagian dalam kepalanya. Bulan? Ia menggumamkan namaku dengan suara yang bergetar. Nama itu, wajah ini. Iya, Mas. 3 tahun lalu, Mas mengalami kecelakaan hebat di jalur Pantura. Mobil Mas masuk jurang. Semua orang mengira Mas sudah meninggal. Aku mencoba menjelaskan dengan pelan, takut membuatnya semakin tertekan. Aku meraih jemarinya yang kini terasa kasar, penuh dengan guratan kapalan akibat memegang bilah bambu dan karung goni setiap hari. Tapi aku tahu kamu masih hidup. Naluriku tidak pernah bohong, Mas. Pria yang ku yakini sebagai suamiku itu menatap tanganku yang menggenggam jemarinya. Ia tidak menepisnya, namun ada gurat ketakutan dan keraguan yang amat besar di matanya. Maafkan saya, Mbak, maaf, ucapnya lirih sambil menggelengkan kepala. Air matanya perlahan ikut menetes di atas kain sarungnya. Saya tidak tahu siapa diri saya sebenarnya. Orang-orang di pasar memanggil saya Ihsan, karena saya ditemukan pingsan di pinggir sungai dekat pesantren 3 tahun lalu dengan kepala terluka parah. Pak Kiai yang merawat saya hingga sembuh. Tapi saya tidak bisa mengingat apa-apa tentang masa lalu saya. Satu-satunya yang saya punya hanya foto ini. Ia merogoh saku bajunya dengan gemetar, mengeluarkan foto pernikahan kami yang sudah lecek, lalu menunjukkannya kepadaku dengan tangan yang menggigil. Saya selalu menyimpan foto ini yang saya temukan di dalam dompet hancur di saku celana lama saya. Setiap malam saya memohon pada Allah agar diberi petunjuk. Siapa wanita di foto ini yang selalu membuat dada saya sesak setiap kali saya melihatnya? Apakah benar Mbak ini adalah istri saya? Tanyanya dengan pandangan mata yang sangat polos, mencari kepastian di tengah kabut amnesia yang memenjarakannya. Melihat ketulusan dan penderitaan yang ia lalui sendirian di gubuk reot ini selama 3 tahun, dadaku serasa remuk. Seorang pria yang dulunya berpakaian rapi, bekerja sebagai dosen muda yang dihormati, kini harus bertahan hidup dari memungut barang bekas demi menyambung nyawa, sambil terus berjuang melawan kekosongan di kepalanya. Aku mengangguk kuat-kuat, merapatkan foto itu ke dadaku bersamamu tangannya. Benar, Mas. Aku Bulan, wanita yang berjanji akan menemanimu dalam suka dan duka di hadapan penghulu 5 tahun yang lalu. Demi Allah, Mas, kamu adalah Zainal, suamiku. Ia terdiam, menatap lekat-lekat wajahku yang sudah basah oleh air mata. Di dalam gubuk kecil yang dingin itu, di bawah kesaksian temaram lampu minyak, ada sebuah getaran tak kasat mata yang seolah mulai meruntuhkan dinding pembatas ingatannya yang beku. Suasana di dalam gubuk terasa begitu sunyi, hanya menyisakan suara deru angin malam yang menyusup di antara celah-celah anyaman bambu. Mas Zainal, atau pria yang kini dipanggil Ihsan oleh warga sekitar, masih menatapku dengan pandangan yang campur aduk. Ada rasa tidak percaya, haru, namun juga ketakutan yang besar yang terpancar dari sepasang matanya. Tangannya yang berada dalam genggamanku perlahan mulai terasa hangat, seolah aliran darahnya mulai mengenali sentuhanku yang pernah menjadi bagian dari kesehariannya dulu. Mas, panggilku lagi, kali ini dengan nada yang lebih tenang, mencoba mengendalikan badai emosi yang berkecamuk di dalam dadaku. Kamu tidak perlu memaksa dirimu untuk mengingat segalanya sekarang. Yang terpenting bagiku, kamu selamat. Kamu ada di sini, di depanku. Ia mengembus napas panjang, lalu perlahan menarik tangannya dari genggamanku secara sopan. Ia membetulkan posisi duduk bersilanya, menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Mbak Bulan, ucapnya, menyebut namaku dengan sisa-sisa keraguan yang kentara. Rasanya seperti mimpi. Selama 3 tahun ini, saya hidup seperti selembar kertas putih yang terbang ditiup angin tanpa tahu dari mana saya berasal dan kemana saya harus pulang. Pak Kiai di pesantren pinggiran kota ini yang menampung saya saat saya ditemukan sekarat. Beliau mengajarkan saya mengaji lagi, memberikan saya pakaian sarung ini, dan mengajari saya arti keikhlasan saat ingatan saya benar-benar hilang. Ia jeda sejenak,
memandangi sekeliling gubuknya yang memprihatinkan, lalu beralih menatap pakaianku yang bersih meski kini sedikit terkena noda tanah basah. Namun, melihat penampilan Mbak Bulan yang begitu rapi, saya merasa sangat tidak pantas. Jika benar saya adalah Zainal, suamimu yang seorang dosen atau apapun itu di masa lalu, lihatlah saya sekarang. Saya hanyalah seorang pemulung. Tangan ini setiap hari bergelut dengan sampah kota demi sesuap nasi dan segelas air. Lanjutnya dengan nada suara yang merendah, syarat akan rasa rendah diri yang mendalam. Mendengar penuturannya, air mataku kembali menetes. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa takjub akan kemuliaan hatinya yang tidak berubah. Meski jiwanya terguncang dan hidupnya berubah drastis, sifat rendah hati dan kesantunan yang tertanam sejak ia muda tetap melekat erat dalam dirinya. Aku bergeser sedikit mendekat, menatap matanya dengan penuh keyakinan. Mas, demi Allah, aku tidak pernah peduli dengan apa pekerjaanmu sekarang. Jangankan menjadi pemulung, bahkan jika kamu tidak memiliki apa-apapun di dunia ini, kamu tetap suamiku. Cinta yang kutitipkan padamu dulu bukan karena jabatan atau pakaian rapi yang kamu kenakan, melainkan karena akhlak dan ketulusanmu. Dan malam ini, aku melihat ketulusan itu tidak berkurang sedikit pun. Mendengar kata-kataku, guratan ketegangan di wajah Mas Zainal perlahan mulai mengendur. Ia menatapku dengan tatapan yang lebih dalam, seolah ada sesuatu di lubuk hatinya yang terdalam yang berteriak membenarkan setiap untayan kalimat yang kuucapkan. Apakah kita punya rumah yang dekat dari sini? Tanyanya tiba-tiba. Sebuah pertanyaan polos yang menunjukkan bahwa ia mulai membuka diri menerima kenyataan baru ini. Rumah kita ada di kota sebelah, Mas. Cukup jauh dari sini. Rumah yang dulu sering kita tata bersama. Rumah yang penuh dengan buku-buku milikmu. Jawabku sembari tersenyum kecil di sela sisa tangis. Besok, aku akan membawamu pulang. Kita temui dokter. Kita rawat luka di kepalamu. Dan kita mulai semuanya pelan-pelan. Mas Zainal tampak merenung. Ia menatap lampu minyak yang mulai berkedip-kedip kehabisan bahan bakar. Saya harus berpamitan dengan Pak Kiai terlebih dahulu. Mbak, beliau orang baik yang sudah menganggap saya seperti anak sendiri. Saya tidak boleh pergi begitu saja tanpa mengucap terima kasih dan meminta restu beliau. Tentu, Mas. Kita akan menemui beliau bersama-sama besok pagi. Jawabku dengan penuh rasa hormat. Aku sangat bersyukur ada orang saleh yang telah menyelamatkan dan menjaga suamiku selama ini. Malam semakin larut, dan gerimis di luar gubuk berubah menjadi hujan lebat yang memukul-mukul atap asbes dengan keras. Di dalam gubuk yang sempit dan dingin itu, kami duduk berdampingan, dibatasi oleh jarak yang sopan namun dipersatukan oleh ikatan batin yang tak pernah putus. Keheningan malam itu kini terasa hangat, karena ku tahu, pencarian panjangku telah usai. Pria santri pemulung di hadapanku ini adalah takdirku yang sempat hilang, dan kini telah kembali. Keriuhan suara hujan yang menghantam atap asbes berangsur-angsur mereda, berganti menjadi ketukan rintik-rintik kecil yang berirama konstan. Di dalam gubuk yang sempit itu, malam terasa berjalan begitu lambat namun penuh arti. Mas Zainal duduk bersandar pada dinding bambu dengan pandangan yang sesekali terlempar ke arah luar terpal, sementara aku duduk tak jauh darinya, melipat kaki di atas tikar plastik yang dingin. Kami melewatkan sisa malam itu tanpa banyak kata, namun kehadiran fisik masing-masing seolah menjadi obat penawar bagi rindu 3 tahun yang membeku. Ketika semburat warna fajar mulai mengintip dari balik celah-celah anyaman bambu, suara lantunan ayat suci Al-Quran sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Suara itu berasal dari pengeras suara sebuah surau kecil milik pesantren yang diceritakan Mas Zainal semalam. Pria di hadapanku itu segera bangkit berdiri. Dengan gerakan yang sangat terlatih, ia merapikan sarungnya, mengambil gayung plastik yang sudah pecah di sudut ruangan, lalu melangkah keluar gubuk untuk mengambil air wudhu dari air hujan yang ditampung di dalam ember besar. Melihatnya bersiap untuk menghadap Sang Pencipta dengan segala keterbatasan ini, hatiku bergetar hebat. Ingatanku kembali melesat pada masa lalu, saat ia dengan pakaian koko sutra yang rapi selalu menggandeng tanganku menuju masjid komplek rumah kami. Kini, meski pakaiannya kusam dan sajadahnya hanyalah selembar kain jarik tua, kehusyukan yang terpancar dari wajahnya tidak berkurang sedikit pun. Setelah menyelesaikan salat subuh berjamaah di dalam gubuk,
Dengan Mas Zainal sebagai imam dan aku sebagai makmumnya untuk pertama kali setelah 3 tahun lamanya, kami bersiap untuk melaksanakan niat semalam. Mas Zainal melipat kain jariknya dengan rapi, lalu menatapku dengan senyuman tipis yang sangat tulus. Mari, Mbak Bulan, kita ke pesantren sekarang. Jaraknya tidak terlalu jauh dari sini, hanya perlu berjalan kaki melewati pematang sawah di ujung jalan tanah itu. Ajaknya lembut, dengan nada bicara yang selalu menjaga kesopanan. Kami berjalan beriringan membelah kabut pagi yang tipis. Udara pagi itu terasa sangat bersih dan segar, seolah ikut merayakan bersatunya kembali dua hati yang sempat terpisah oleh takdir yang semu. Sepanjang jalan, beberapa warga yang juga berprofesi sebagai pencari rongsok menyapa Mas Zainal dengan ramah, memanggilnya dengan nama Kang Ihsan. Mas Zainal membalas sapaan mereka dengan senyuman dan anggukan hormat, mencerminkan betapa ia sangat dihargai di lingkungan yang serba kekurangan ini karena perangainya yang santun. Sesampainya di kompleks pesantren yang sederhana, hanya berupa sebuah bangunan masjid kayu dan beberapa asrama santri dari bambu, kami disambut oleh aroma wangi sisa pembakaran kayu bakar dari dapur umum. Mas Zainal membimbingku menuju sebuah rumah panggung kecil yang terletak di bagian belakang masjid. Di sanalah tempat tinggal Pak Kiai, sosok guru sekaligus penyelamat nyawa suamiku. Seorang pria sepuh berjanggut putih dengan jubah hijau keluar dari pintu setelah Mas Zainal mengetuk dan mengucap salam dengan takzim. Beliau adalah Kiai Ahmad. Pandangan mata beliau yang teduh segera beralih dari Mas Zainal ke arahku, seolah beliau langsung mengerti apa yang sedang terjadi tanpa perlu penjelasan panjang lebar. Assalamualaikum, Pak Kiai. Mohon maaf mengganggu waktu fajar Anda, ucap Mas Zainal sambil membungkuk dalam, lalu mencium punggung tangan sang guru. Aku pun mengikuti gerakannya, menjabat tangan beliau dengan penuh rasa takzim. Waalaikumsalam warahmatullah. Ihsan, masuklah, mari kita bicara di dalam, jawab Kiai Ahmad dengan suara yang berat namun menyejukkan hati. Kami duduk lesehan di atas karpet hijau di ruang tamu yang dipenuhi dengan kitab-kitab kuning tebal. Dengan tutur kata yang sangat hati-hati dan sopan, Mas Zainal mulai menceritakan kejadian semalam. Ia menceritakan bagaimana aku menemukannya, menunjukkan foto pernikahan yang selalu dibawanya, dan bagaimana hatinya merasa sangat yakin bahwa ia memanglah Zainal, suami yang selama ini dicari oleh wanita di hadapannya ini. Kiai Ahmad mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk kecil sambil mengelus janggut putihnya. Setelah Mas Zainal selesai bercerita, Kiai Ahmad menatapku dengan senyuman hangat yang penuh dengan rasa syukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha membolak-balikan hati dan maha mengatur pertemuan, ucap Kiai Ahmad lirih. Beliau kemudian menatap Mas Zainal. Ihsan atau Zainal anakku, sejak awal kamu datang ke sini dengan luka parah di kepala, saya selalu tahu bahwa kamu adalah orang besar yang sedang diuji oleh Allah dengan kehilangan ingatan. Sifatmu, caramu menghormati ilmu, dan tutur katamu tidak bisa berbohong bahwa kamu dibesarkan dalam keluarga yang baik. Beliau mengembus napas perlahan, lalu meletakkan tangannya di atas pundak Mas Zainal. Sekarang, masa lalumu telah menjemputmu kembali dalam wujud istrimu yang salihah ini. Tugas saya menjaga dan merawatmu di sini sudah selesai. Pulanglah, rautlah kembali benang-benang ingatanmu yang sempat terputus bersama istrimu. Saya merestui dan mendoakan keselamatanmu. Mendengar restu yang tulus itu, tangisku kembali menggenang di pelupuk mata. Mas Zainal pun tampak berkaca-kaca. Ia kembali bersujud mencium tangan Kiai Ahmad, mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala kebaikan yang tak mungkin bisa kami balas dengan materi. Pintu menuju kehidupan kami yang lama kini telah terbuka. Namun tantangan besar untuk mengembalikan ingatan Mas Zainal baru saja dimulai. Suasana di kediaman Kiai Ahmad terasa begitu magis setelah restu dan doa dilepaskan. Kami berpamitan dengan hati yang dipenuhi rasa syukur yang membuncah. Mas Zainal berjalan keluar dari halaman pesantren dengan langkah yang tampak lebih ringan, seolah beban ketidakpastian yang menggelayuti pundaknya selama 3 tahun ini telah terangkat sebagian. Namun, aku tahu, di dalam benaknya pasti masih ada kecemasan besar tentang bagaimana ia harus menghadapi dunia yang sama sekali tidak ia ingat. Sebelum benar-benar meninggalkan kawasan pinggiran kota itu, kami kembali ke gubuk reotnya untuk mengambil barang-barang milik Mas Zainal.
Sebenarnya tidak banyak. Hanya ada beberapa potong pakaian santri pemberian pesantren, sebuah peci hitam yang sudah pudar warnanya, dan tentu saja, dompet kulit usang yang hancur di sudutnya, tempat ia menyimpan foto pernikahan kami. Barang-barang itu dimasukkannya ke dalam sebuah tas ransel kain yang warnanya sudah tidak keruan. "Mas, kita akan naik taksi untuk pulang ke rumah kita," ucapku lembut saat kami sudah berdiri di tepi jalan raya besar, meninggalkan jalur tanah yang becek. Mas Zainal menatap pakaian kokonya yang kusam, lalu memandangi tas ranselnya. Apakah pakaian saya tidak akan mengotori kursi mobilnya, Mbak Bulan? Rasanya saya agak canggung jika harus naik kendaraan seperti itu lagi. Sudah sangat lama saya tidak merasakannya. Mendengar ucapan suamiku, hatiku berdesir perih, namun aku memaksakan sebuah senyuman manis untuk menenangkannya. "Tidak akan, Mas. Pakaianmu bersih, hatimu juga bersih. Jangan merasa canggung, ya. Mulai hari ini, panggil aku Bulan saja. Jangan pakai Mbak. Aku ini istrimu, Mas." Ia tampak tersipu. Sebuah rona merah samar muncul di pipinya yang legam. Ia mengangguk pelan sembari berbisik, "Baik, Bulan." Sepanjang perjalanan di dalam taksi menuju kota sebelah, tempat rumah kami berada, Mas Zainal lebih banyak diam. Pandangan matanya terpaku keluar jendela charteran, menatap gedung-gedung tinggi, jembatan layang, dan baliho-baliho besar yang dilewati. Tangannya sesekali meremas lututnya sendiri, sebuah kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan dulu jika sedang merasa gugup menghadapi ujian atau sidang terbuka di kampusnya. Lewat gerak-gerik itu, aku tahu jiwanya sedang berusaha keras mencari kecocokan antara memori visual yang ia lihat sekarang dengan kekosongan di kepalanya. 2 jam berlalu, taksi akhirnya berbelok masuk ke sebuah kompleks perumahan yang asri dan tenang. Begitu mobil berhenti tepat di depan sebuah rumah berpagar hitam dengan pohon mangga yang rimbun di halamannya, jantungku berdegup kencang. Ini adalah rumah kami. Rumah yang selama 3 tahun ini kurawat sendirian dengan harapan suatu hari sang pemilik akan kembali mengetuk pintunya. Aku turun terlebih dahulu, diikuti oleh Mas Zainal yang melangkah dengan sangat ragu-ragu. Ia berdiri di depan pagar, menatap fasad rumah bergaya minimalis itu dengan tatapan kosong yang mendalam. "Ini rumah kita?" tanyanya dengan suara yang nyaris berbisik. "Iya, Mas. Ini rumah yang kita beli dari hasil kerja kerasmu mengajar." "Masuklah," jawabku sembari membuka gembok pagar. Aku membimbingnya masuk melewati teras. Begitu pintu utama berbahan kayu jati itu kubuka, aroma wangi kayu cendana, pengharum ruangan favorit Mas Zainal dulu, langsung menyambut kami. Mas Zainal melangkah masuk dengan sangat hati-hati, seolah takut mengotori lantai marmer yang bersih. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut ruang tamu. Di dinding ruang tamu itu, terpajang sebuah foto kanvas berukuran besar. Foto pernikahan kami berdua dalam balutan pakaian adat yang sangat anggun, saling melempar senyum bahagia. Mas Zainal berjalan mendekati foto tersebut. Ia menatap sosok pria di dalam foto itu, pria yang berpakaian rapi, berwajah bersih tanpa janggut, dan memancarkan aura kecerdasan seorang pendidik. Ia lalu melihat pantulan dirinya sendiri di kaca jendela di samping foto. Seorang pemulung berambut agak panjang dengan baju koko kusam dan sarung yang sudah berwujud tipis. Tiba-tiba, Mas Zainal memegangi pelipis kanannya, tepat di atas bekas luka parut yang besar itu. Tubuhnya sedikit terhuyung, membuatku dengan sigap langsung menahan lengannya. Mas Zainal kenapa? Ada yang sakit?" tanyaku panik. Ia memejamkan matanya rapat-rapat. Napasnya memburu kencang. "Kepala saya." Seperti ada kilatan cahaya yang lewat dengan sangat cepat. "Bulan." Saya melihat ruangan ini, saya melihat buku-buku, tapi semuanya berputar terlalu cepat hingga membuat saya pusing. Rintihnya dengan suara menahan perih. Aku menuntunnya untuk duduk di sofa ruang tamu yang empuk. Aku mengusap punggungnya dengan lembut, mencoba menyalurkan ketenangan. "Sudah, Mas, jangan dipaksa dulu. Tarik napas dalam-dalam. Kita sudah di rumah. Tidak ada yang perlu diburu-buru sekarang." Setelah beberapa saat, napas Mas Zainal mulai teratur kembali. Ia membuka matanya,
menatapku dengan pandangan yang penuh rasa bersalah. Maafkan saya, Bulan, saya ingin sekali mengingat semuanya untukmu, tapi rasanya kepala ini menolak jika dipaksa. Tidak apa-apa, Mas. Sungguh, tidak apa-apa. Jawabku tulus sembari menghapus bulir keringat dingin di dahinya. Langkah pertama kita adalah beristirahat. Setelah ini, kamu bisa membersihkan diri dengan air hangat. Lalu kita akan menata kehidupan baru kita di sini, pelan-pelan, setahap demi setahap. Di dalam rumah yang pernah kehilangan kehangatannya ini, sebuah perjuangan baru untuk merajut kembali memori yang hilang telah resmi dimulai, berlandaskan kesabaran dan cinta yang tak pernah padam. Kehangatan sofa ruang tamu perlahan-lahan membantu meredakan ketegangan di tubuh Mas Zainal. Sembari menanti napasnya benar-benar stabil, aku beranjak ke dapur untuk membuatkan segelas teh manis hangat, minuman yang dulu selalu ia minta setiap kali pulang dari kampus setelah seharian mengajar. Ketika aku kembali ke ruang tamu membawa cangkir keramik bermotif sulur, aku mendapati suamiku sedang berdiri di depan sebuah rak buku besar yang menyekat ruang tamu dengan ruang tengah. Ia tidak menyentuh buku-buku itu. Jemarinya yang kasar hanya menggantung di udara, beberapa sentimeter dari deretan kitab suci, buku-buku filsafat, dan jurnal-jurnal ilmiah bersampul tebal yang tersusun rapi. Matanya bergerak perlahan, mengejar satu demi satu judul buku yang tertera di sana. Ada gurat kerinduan sekaligus keterasingan yang amat dalam di wajahnya. "Ini teh hangat untukmu, Mas," ucapku lembut, meletakkan cangkir di atas meja kaca. Mas Zainal menoleh, lalu tersenyum tipis dan mengangguk takzim. "Terima kasih, Bulan. Buku-buku ini, apakah semuanya milik saya?" "Iya, Mas. Itu semua milikmu. Dulu, kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam di sudut ini hanya untuk membaca atau mempersiapkan bahan ajar untuk mahasiswamu," jawabku, mencoba memancing memori lamanya tanpa terkesan memaksa. Ia duduk kembali, meraih cangkir teh dengan kedua tangannya, lalu menyeruputnya perlahan. Seketika, matanya sedikit melebar. Ia menatap cairan teh di dalam cangkir itu dengan pandangan heran. "Rasa teh ini, rasanya sangat tidak asing di lidah saya," gumamnya lirih. "Selama 3 tahun di pesantren dan di jalanan, saya sering minum teh. Tapi rasa manis yang pas dengan sedikit aroma melati yang pekat ini, seolah-olah lidah saya sudah sangat hafal." Mendengar penuturannya, dadaku membuncah oleh rasa haru. Tubuh manusia memang memiliki caranya sendiri untuk mengingat, bahkan ketika pikiran sedang terkunci rapat. Itu karena aku selalu membuatkannya dengan takaran yang sama seperti dulu, Mas. Setengah sendok gula batu dan seduhan teh melati kesukaanmu. Mas Zainal meletakkan kembali cangkirnya, lalu menatap tangannya sendiri. "Aneh rasanya, Bulan. Pikiran saya mengatakan bahwa saya adalah seorang pemulung bernama Ihsan yang tidak tahu apa-apa tentang buku-buku tebal itu. Namun, tubuh saya, lidah saya, bahkan perasaan di dalam dada saya seolah menolak kebohongan itu. Semuanya terasa akrab, namun tertutup oleh kabut yang sangat tebal. Kita akan membuka kabut itu bersama-sama, Mas. Tapi sekarang, bersihkan dirimu dulu. Aku sudah menyiapkan air hangat di kamar mandi dalam kamar kita," ucapku sembari berdiri, menuntunnya menuju kamar tidur utama yang terletak di koridor kanan. Saat melangkah masuk ke dalam kamar, Mas Zainal kembali terpaku. Kamar itu masih sama persis seperti 3 tahun lalu. Spray berwarna biru dongker kesukaannya terpasang rapi, dan di atas meja rias, masih berdiri sebotol minyak wangi maskulin yang belum habis. Aku membukakan lemari pakaian dan mengambil sepotong kaos katun bersih serta celana kain yang longgar. Pakaian-pakaian ini selalu kurawat dan kucuci secara berkala, berharap suatu hari nanti sang pemilik tubuh akan kembali memakainya. "Ini pakaianmu, Mas. Mandilah dengan tenang. Aku akan menyiapkan makanan di dapur," kataku lembut sembari menyerahkan tumpukan baju itu. Mas Zainal menerima pakaian itu dengan tangan bergetar. Ia menatap kain katun yang lembut di tangannya, lalu menatapku dengan pandangan penuh rasa terima kasih yang tak terhingga. "Terima kasih, Bulan. Terima kasih karena tidak pernah membuang barang-barang milik orang yang sudah dianggap tiada ini. Kamu tidak pernah tiada di hatiku, Mas,"
Jawabku tulus sebelum melangkah keluar dan menutup pintu kamar dengan perlahan. Di dapur, sembari memotong sayuran untuk membuat sup ayam hangat, telingaku menangkap suara gemercik air dari arah kamar mandi. Suara yang sudah 3 tahun ini hilang dari rumah ini. Air mataku kembali menetes. Namun kali ini adalah air mata kebahagiaan dan harapan. Tantangan di depan memang tidak mudah. Aku harus membantunya mengembalikan ingatan tanpa membuatnya tertekan, menghadapi pandangan tetangga, dan mungkin mengurus kembali status hukumnya yang sempat dinyatakan meninggal. Namun, melihatnya ada di rumah ini, menghirup aroma masa lalu yang tersisa, aku tahu bahwa Allah telah memberikan kesempatan kedua yang sangat berharga. Dan aku bersumpah demi sisa hidupku, aku akan menjaga kesempatan ini dengan seluruh jiwa ragaku. Suara gemercik air di kamar mandi perlahan mereda, digantikan oleh sunyi yang tenang dari dalam kamar utama. Di dapur, aku baru saja menyelesaikan masakan sup ayam hangat dengan taburan bawang goreng di atasnya. Aroma gurihnya menguar memenuhi seisi rumah, menciptakan atmosfer kediaman yang sesungguhnya, yang selama 3 tahun ini terasa mati dan dingin. Aku menata mangkuk dan piring di atas meja makan dengan tangan yang masih sedikit gemetar karena rasa haru yang belum sepenuhnya mereda. Pintu kamar mandi terdengar terbuka. Aku berjalan perlahan menuju area tengah untuk menyambutnya. Ketika sosok itu melangkah keluar dari dalam kamar, langkah kakiku mendadak terhenti. Mas Zainal berdiri di sana, mengenakan kaos katun biru dongker dan celana kain longgar yang dulu sering ia pakai untuk bersantai di rumah. Ia telah mencukur janggut tipisnya yang tak terawat, menyisakan wajah tirus yang kini terlihat jauh lebih bersih dan segar. Rambutnya yang agak panjang masih basah, menyisakan tetesan air yang jatuh di bahunya. Bekas luka parut di pelipis kanannya kini terlihat sangat jelas tanpa penghalang. Namun di mataku, itu bukanlah sebuah kekurangan, melainkan tanda perjuangannya untuk bertahan hidup di luar sana. Untuk beberapa saat, kami berdua saling berhadapan dalam keheningan. Mas Zainal tampak canggung, tangannya sesekali menarik ujung kaosnya, merasa asing dengan kelembutan kain yang melekat di tubuhnya setelah bertahun-tahun terbiasa dengan baju koko kasar yang kusam. "Bulan," panggilnya lirih, memecah kesunyian. Saya melihat ke cermin di dalam kamar mandi tadi. Lama sekali saya menatap wajah saya sendiri. "Apa yang kamu lihat, Mas?" tanyanya lembut. Melangkah mendekat seraya memberikan selembar handuk kecil yang bersih untuk mengeringkan rambutnya. Mas Zainal menerima handuk itu, mengusap rambutnya perlahan sembari menunduk. Wajah di cermin itu perlahan-lahan mulai terlihat mirip dengan pria yang ada di foto kanvas besar di ruang tamu tadi. Selama ini, saat bercermin di kali atau di kaca gubuk yang pecah, saya hanya melihat Ihsan si pemulung. Tapi hari ini, setelah mandi dengan air hangat dan memakai baju ini, saya seolah melihat kembali bayangan diri saya yang hilang. Ia mengembuskan napas panjang, menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ada rasa hangat yang aneh mengalir di tubuh saya saat memakai baju ini. "Bulan." Potongan kain ini, jahitan di bahunya, tubuh saya seperti mengingat dengan tepat bagaimana rasanya mengenakan pakaian ini dulu. Apakah ini yang dinamakan memori? Aku tersenyum. Air mataku menggenang karena bahagia melihat perkembangan kecil ini. "Iya, Mas. Itu adalah ingatan tubuhmu. Pikiranmu mungkin sedang tertidur karena benturan waktu kecelakaan itu. Tapi setiap jengkal dari dirimu yang lain tidak pernah melupakan siapa pemilik aslinya. Mari, kita makan dulu. Aku sudah membuatkan sup ayam hangat kesukaanmu." Aku menuntunnya menuju meja makan. Mas Zainal duduk dengan takzim, menatap hidangan sederhana di depannya dengan pandangan penuh rasa hormat. Sebelum menyentuh sendok, ia menangkupkan kedua tangannya, memejamkan mata, dan merapalkan doa sebelum makan dengan sangat khusyuk, kebiasaan seorang santri yang didapatnya dari pesantren Kiai Ahmad, yang kini berpadu indah dengan jati diri lamanya. Saat menyuap sendok pertama, Mas Zainal kembali tertegun. Ia mengunyah dengan perlahan, meresapi setiap rasa kaldu dan rempah yang menyentuh lidahnya. "Masakan ini," bisiknya dengan suara bergetar, menghentikan suapannya sejenak. "Setiap kali saya merenung di gubuk dulu, saya sering bermimpi memakan sesuatu yang hangat dengan rasa persis seperti ini. Ternyata ini adalah masakanmu."
Bulan. Lidah saya tidak bisa berbohong. Makanlah yang banyak. Mas, kamu sudah terlalu lama hidup prihatin di luar sana. Jawabku sambil menghapus bulir air mata yang nekat lolos ke pipiku. Aku mengambilkan sepotong ayam lagi ke piringnya, memandangnya dengan rasa syukur yang tak terhingga. Malam mulai turun menyelimuti kompleks perumahan kami. Setelah selesai makan dan merapikan meja, aku mengajak Mas Zainal untuk duduk di ruang tengah, tempat sebuah televisi dan karpet bulu yang nyaman berada. Disinilah tantangan sesungguhnya akan dimulai. Aku berniat memperlihatkan beberapa album foto keluarga lama kami dan dokumen-dokumen lamanya, dengan harapan bisa merangsang kembali bagian otaknya yang membeku. Aku berjalan menuju lemari kecil di sudut ruangan, mengambil sebuah album foto bersampul bludru merah marun. Jantungku berdegup kencang saat membawa album itu ke hadapannya. Ini adalah kunci dari lembaran-lembaran masa lalu yang siap kami buka bersama, selembar demi selembar. Malam kian merayap tua, membungkus rumah kami dengan keheningan yang syahdu. Di ruang tengah, cahaya lampu beraliran hangat menerangi tempat kami duduk berdampingan di atas karpet bulu. Di hadapan Mas Zainal, aku meletakkan sebuah album foto tebal bersampul bludru merah marun yang permukaannya sedikit berdebu. Album itu menyimpan rekam jejak perjalanan hidup kami, sejak pertama kali kami bertemu hingga beberapa minggu sebelum kecelakaan maut itu memisahkan kami. Mas Zainal menatap benda di depannya dengan pandangan yang syarat akan keraguan. Tangannya yang kasar bergerak perlahan, menyentuh tekstur lembut kain beludru tersebut. Ia menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan segenap keberanian di dalam dadanya untuk membuka gerbang masa lalu yang selama 3 tahun ini terkunci rapat. Bulan, bisiknya dengan suara yang agak serak. Saya merasa sangat gugup. Di dalam gubuk reot saya dulu, saya hanya memiliki selembar foto lecek untuk direnungkan. Namun melihat album setebal ini, rasanya seperti akan menghadapi sebuah ujian besar yang saya sendiri tidak tahu jawabannya. Aku mengulas senyum manis, mencoba mengalirkan ketenangan ke dalam hatinya yang sedang gundah. Aku menggeser dudukku sedikit lebih dekat, hingga bahu kami saling bersentuhan. Tidak apa-apa, Mas. Ini bukan ujian sekolah atau sidang kampus yang harus kau selesaikan malam ini juga. Ini adalah cerita kita. Cerita tentang dirimu yang sangat baik. Mari kita buka bersama, perlahan-lahan saja. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, Mas Zainal membuka lembaran pertama. Lembaran itu dilapisi plastik bening yang berkresek pelan saat dibuka. Di sana terpasang sebuah foto berukuran besar yang menampilkan seorang pemuda kurus mengenakan jas alma mater Universitas Negeri, berdiri tegak di atas podium sambil memegang piala. Di latar belakangnya, terdapat spanduk besar bertuliskan, Wisuda Sarjana Terbaik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Mas Zainal terpaku. Matanya menyusuri sosok pemuda di dalam foto itu dengan saksama. Pria ini, wajahnya mirip sekali dengan saya. Tapi, jas alma mater itu, jurusan itu. Ia menggumamkan kata, Ushuluddin, berkali-kali, seolah kata itu memicu sesuatu di dalam kepalanya. Pantas saja saat saya berada di pesantren Kiai Ahmad, saya bisa memahami kitab-kitab bahasa Arab dan logika filsafat Islam dengan sangat cepat. Bahkan para santri senior heran kenapa seorang pemulung jalanan bisa berdiskusi masalah hukum fikih sedalam itu dengan Pak Kiai. Ternyata, saya memang pernah mempelajari ilmu-ilmu ini secara formal. Benar, Mas, jawabku, merasa mataku kembali berkaca-kaca menahan haru. Kamu adalah lulusan terbaik. Otakmu sangat cerdas, Mas. Setelah lulus, kamu langsung ditarik untuk mengajar di sana. Kamu selalu mencintai duniamu, dunia literasi dan dakwah yang santun. Mas Zainal membalik lembaran berikutnya. Kali ini, lembaran itu dipenuhi oleh foto-foto kegiatan sosialnya. Ada foto saat ia sedang memberikan santunan di sebuah panti asuhan, dan ada pula foto dirinya yang sedang mengajar anak-anak jalanan di kolong jembatan dengan pakaian yang sangat sederhana, hanya kaos oblong dan kain sarung. Melihat foto itu, Mas Zainal mendadak terhenti. Jemarinya mengusap permukaan foto di mana dirinya sedang tertawa lepas bersama anak-anak jalanan. Foto ini, Mas Zainal berbisik,
Matanya mendadak berkejaran menatap langit-langit ruangan. Bekas luka parut di pelipis kanannya kembali menegang, berdenyut-denyut kecil. Bulan, saya ingat momen ini. Saya ingat bau asap kendaraan di bawah jembatan itu. Saya ingat suara tawa anak kecil berbaju merah itu. Namanya Doni, bukan? Mendengar nama itu lolos dari bibirnya, jantungku seolah berhenti berdetak sesaat karena terkejut yang luar biasa. Benar, Mas. Benar. Namanya Doni, anak pemulung di bawah jembatan layang kota. Kamu mengingatnya, Mas? Mas Zainal memejamkan matanya rapat-rapat, meremas pelipisnya dengan tangan kiri. Keringat dingin mulai tampak bermunculan di dahinya yang tirus. Hanya sekelebat. Bulan, seperti potongan film pendek yang rusak. Saya melihat diri saya membagikan buku tulis kepada mereka. Oh, ya Allah. Ia mengembus napas berat, mencoba meredakan rasa pening yang tiba-tiba menyerang kepalanya akibat hantaman memori yang mendadak bangkit. Aku segera memegang kedua pundaknya, memintanya untuk tidak memaksakan diri lebih jauh. Cukup untuk malam ini, Mas. Jangan dipaksa. Kamu sudah luar biasa. Mengingat satu nama dari masa lalumu adalah sebuah keajaiban yang sangat besar bagi kita. Mas Zainal membuka matanya perlahan, menatapku dengan tatapan yang kini terasa jauh lebih hidup dan dalam, tidak sekosong saat pertama kali kutemui di gubuk reot pinggir rel kereta itu. Ada binar harapan yang mulai menyala di sepasang manik matanya. Lembaran beludru merah marun ini telah berhasil memicu retakan pertama pada dinding amnesia yang memenjarakannya. Rasa pening yang sempat menyerang kepala Mas Zainal perlahan-lahan mereda setelah ia meminum segelas air putih hangat yang kusodorkan. Album foto beludru merah marun itu sengaja kututup dan kuinggirkan ke sudut meja. Aku tidak ingin ambisiku untuk mengembalikan ingatannya justru menyiksa fisik dan batinnya yang baru saja beradaptasi dengan lingkungan rumah ini. Kita istirahat ya, Mas? Ini sudah hampir tengah malam, ucapku lembut, sambil merapikan sisa cangkir di atas meja. Mas Zainal mengangguk pelan. Wajahnya masih menyiratkan kelelahan yang amat sangat. Namun ada semacam binar ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Iya, Bulan. Rasanya malam ini seluruh energi saya terkuras, bukan karena memikul karung goni, melainkan karena isi kepala saya yang mendadak penuh. Aku menuntunnya kembali ke kamar tidur utama. Malam itu, demi menghormati kenyamanan dan proses adaptasinya, aku menggelar kasur lantai tambahan di samping tempat tidur utama. Mas Zainal sempat menolak dan memintanya agar ia saja yang tidur di lantai. Namun dengan senyuman dan sedikit ketegasan seorang istri, aku berhasil meyakinkannya untuk menggunakan ranjang empuk yang sudah 3 tahun ini merindukan pemiliknya. Lampu kamarku matikan, menyisakan lampu tidur temaram berwarna kuning redup di sudut ruangan. Suasana yang persis sama seperti malam-malam kami di masa lalu. Suasana malam bergulir sunyi. Jam dinding berdetak konstan, memecah keheningan malam yang kian pekat. Aku yang berbaring di kasur lantai tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Pandanganku lurus menatap langit-langit kamar, mendengarkan deru napas Mas Zainal yang teratur dari atas ranjang. Hatiku dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Pencipta. Suamiku ada di sini, di kamar ini, bukan lagi di gubuk reot yang bocor saat hujan. Namun, ketenangan malam itu tiba-tiba terusik. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara erangan lirih dari atas ranjang. Bukan di sana, remnya awas. Aku tersentak kaget dan langsung terduduk. Di bawah temaram lampu tidur, aku melihat tubuh Mas Zainal bergerak gelisah. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Wajahnya dipenuhi keringat dingin yang mengucur deras. Kedua tangannya mencengkeram erat selimut biru dongker yang membungkus tubuhnya. Mas Zainal, panggilku panik. Bergegas bangkit dan duduk di tepi ranjang, menyentuh pundaknya yang gemetar. Ia tampaknya sedang terjebak dalam mimpi buruk yang amat hebat. Napasnya memburu, tersengal-sengal seolah sedang kekurangan oksigen. Gelap, airnya dingin, tolong. Igilaunya lagi, suaranya naik satu nada, menyiratkan rasa takut yang teramat sangat. Mas Zainal, bangun. Mas, ini aku, Bulan. Kamu ada di rumah, kamu aman. Seruku dengan suara bergetar,
mencoba mengguncang pundaknya sedikit lebih kuat agar ia terjaga dari mimpi buruknya. Detik berikutnya, Mas Zainal membuka matanya dengan sentakan besar. Ia langsung terduduk tegak di atas kasur. Napasnya naik turun dengan sangat cepat, terengah-engah seperti orang yang baru saja berlari maraton. Matanya membelalak menatap lurus ke arah dinding kosong di depannya, dipenuhi dengan sisa-sisa kengerian. Aku segera memeluk tubuhnya dari samping, mengusap-usap punggungnya yang basah oleh keringat dingin. Astagfirullahaladzim, tenang, Mas. Nang. Istighfar, kamu ada di rumah bersama Bulan. Mimpi buruknya sudah lewat. Bisikku berulang kali di dekat telinganya, mencoba menyalurkan rasa aman. Mas Zainal perlahan menoleh ke arahku. Di bawah cahaya remang-remang, air matanya tampak meleleh membasahi pipi. Tubuhnya yang semula tegang perlahan melunak di dalam pelukanku. Ia membalas pelukanku dengan sangat erat, menyembunyikan wajahnya di bahuku. Sebuah pelukan spontan yang tidak lagi kaku, sebuah pelukan yang sangat kukenali dari seorang Zainal yang sedang mencari perlindungan. Bulan, ucapnya di sela tangis penyesalan dan ketakutan. Saya melihatnya. Saya melihat kecelakaan itu dalam mimpi saya. Truk besar itu, pembatas jalan, dan bagaimana mobil saya terguling jatuh ke dalam jurang yang gelap. Saya mengingat benturan keras di kepala saya sebelum semuanya menjadi hitam. Aku mempererat pelukanku, ikut menangis bersamanya. Kilasan mimpi buruk itu adalah potongan memori terakhir yang hilang saat kecelakaan terjadi. Ingatannya tentang detik-detik mengerikan itu kini sedang berusaha mendobrak keluar dari alam bawah sadarnya. Di dalam pelukan yang erat di atas ranjang kamar kami, detak jantung Mas Zainal yang semula berpacu liar lambat laun mulai mereda. Sentuhan jemariku yang tak berhenti mengusap punggungnya seolah menjadi jangkar yang menariknya kembali dari dasar jurang mimpi buruk masa lalu yang begitu kelam. Sisa-sisa keringat dingin masih menempel di keningnya, namun sorot matanya yang menatapku kini tidak lagi dipenuhi kengerian yang liar. Ada kesadaran baru yang perlahan-lahan terbit di sana. Minum dulu, Mas. Bisikku lirih sembari melepaskan pelukan dengan perlahan, lalu meraih segelas air putih yang selalu kusiapkan di meja nakas samping tempat tidur. Mas Zainal menerima gelas itu dengan kedua tangan yang masih sedikit bergetar. Ia meminumnya hingga tandas, membiarkan air dingin itu membasuh tenggorokannya yang kering dan menenangkan gemuruh di dalam dadanya. Setelah meletakkan kembali gelas kosong itu, ia menyandarkan punggungnya pada kepala ranjang, lalu menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Astagfirullahaladzim. Gumamnya berulang kali, meresapi setiap jengkal napas kehidupan yang masih diberikan oleh Sang Pencipta kepadanya. Aku duduk bersimpuh di samping kakinya, menatap wajah tirus suamiku dengan perasaan yang campur aduk antara cemas dan haru. Mas, apa yang kamu rasakan sekarang? Apakah kepalamu sangat sakit? Mas Zainal menurunkan kedua tangannya, lalu menoleh ke arahku. Senyuman yang tersungging di bibirnya kali ini terasa sangat berbeda. Senyuman itu tidak lagi kaku atau dipenuhi keraguan seperti saat ia berada di gubuk reot, atau saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini. Sakitnya sudah berkurang, Bulan, ucapnya, dan demi mendengar ia menyebut namaku tanpa ada jeda keraguan, jantungku berdesir hebat. Aneh sekali, mimpi buruk tadi rasanya sangat menyiksa, seperti seluruh tulang saya dipatahkan kembali. Namun, setelah saya terbangun dan melihat wajahmu di sini, kabut tebal yang selama 3 tahun ini mengurung kepala saya, rasanya seperti ditiup angin segar, perlahan-lahan mulai menipis. Ia menatap sekeliling kamar tidur, lalu pandangannya tertuju pada jemari tanganku. Mas Zainal meraih tanganku, menggenggamnya dengan kehangatan yang amat akrab. Saya ingat, Bulan, bisiknya dengan mata yang berkaca-kaca. Saya ingat malam sebelum kecelakaan itu terjadi. Saya ingat kamu mengemas bekal makanan ke dalam tas saya, dan kamu berpesan agar saya tidak berkendara terlalu larut malam karena jalur Pantura sedang rawan. Suara tenangmu saat itu, persis seperti suaramu yang menenangkan saya dari mimpi buruk tadi. Mendengar pengakuannya, air mataku tumpah tak terbendung. Aku menutup mulutku dengan tangan kiri, sementara tangan kananku membalas genggaman eratnya. Mas, kamu benar-benar mengingatnya? Kamu mengingat istrimu ini?
Mas Zainal mengangguk kuat-kuat. Bulir air mata mengalir melewati pipinya yang kini telah bersih dari janggut kumal. Iya, Bulan. Saya mengingatmu. Saya mengingat janji kita di depan ayahmu dulu. Maafkan saya. Maafkan suamimu yang bodoh ini karena telah membuatmu menunggu dalam ketidakpastian selama 3 tahun ini. Maaf karena saya sempat melupakan namamu, wanita yang paling berharga dalam hidup saya. Tidak, Mas, jangan meminta maaf. Ini semua takdir Allah, dan aku tidak pernah sedetik pun berhenti bersyukur karena Allah menjagamu di sana, menjagamu lewat kebaikan Pak Kiai dan lingkungan pesantren. Jawabku di sela tangis kebahagiaan yang membuncah. Malam itu, di sepertiga malam yang sunyi, kami berdua tidak lagi melanjutkan tidur. Mas Zainal mengajakku untuk mengambil air wudhu kembali. Kami menggelar sajadah berdampingan di ruang tengah, tepat di bawah sorotan lampu yang tenang. Di sana, Mas Zainal memimpin sholat tahajud dengan untayan doa yang sangat panjang, penuh dengan air mata penyesalan, rasa syukur, dan permohonan ampun atas segala ujian yang telah dilewati. Suara beratnya yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran kini terdengar begitu bulat dan penuh penjiwaan. Sebuah perpaduan sempurna antara kecerdasan intelektual masa lalunya dan kedalaman spiritual yang ia timba selama menjadi santri pemulung di pesantren. Ketika fajar kembali menyingsing di ufuk timur, membawa sinar hangat yang mengusir sisa-sisa kegelapan malam, kami duduk di teras depan rumah. Mas Zainal menghirup udara pagi kota dengan dada yang lapang. Meskipun ingatannya belum pulih seutuhnya 100%, masih ada detail-detail kecil tentang pekerjaan akademisnya yang masih samar, namun pondasi utamanya telah kembali. Jati dirinya sebagai seorang suami, seorang Zainal, telah pulang ke pelukan Bulan. Perjalanan pemulihan ini memang masih panjang, namun kini kami tidak lagi berjalan sendiri-sendiri di kegelapan. Kami berjalan bersama, menyongsong hari baru yang penuh dengan harapan. Sinar matahari pagi yang hangat mulai meninggi, menyusup di antara dedaunan pohon mangga di halaman depan rumah kami. Angin sepel-sepel membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam, menciptakan suasana yang menyejukkan hati. Mas Zainal duduk di kursi teras kayu jati, memegang cangkir teh hangatnya dengan gestur yang jauh lebih tenang. Ia mengenakan kemeja koko bersih berwarna putih tulang yang dulu sering ia pakai saat menghadiri kajian formal, pakaian yang membuatnya tampak kembali seperti sosok dosen muda yang berwibawa, meski guratan lelah di wajahnya belum sepenuhnya sirna. Aku duduk di sampingnya, membawa sepiring pisang goreng hangat yang baru saja kumasak. Kebersamaan pagi ini terasa begitu nyata. Bukan lagi sekadar angan-angan yang sering membayangkanku di malam-malam sepi selama 3 tahun terakhir. Bulan, panggil Mas Zainal lembut, meletakkan cangkir tehnya ke atas meja kayu kecil di antara kami. Ia menatap ke arah pagar hitam rumah kami, lalu menoleh memandangku dengan tatapan yang syarat akan pemikiran mendalam. Iya, Mas, ada apa? Tanyaku sembari membetulkan letak dudukku agar bisa menatap matanya dengan jelas. Meskipun ingatan saya tentang kita, tentang rumah ini, dan tentang kecelakaan itu sudah mulai tersusun kembali, saya masih merasakan ada bagian dari diri saya yang tertinggal di gubuk reot dan di pesantren. Ucapnya dengan nada suara yang rendah dan santun. 3 tahun hidup sebagai ihsan si pemulung bukan sekadar waktu yang lewat begitu saja. Waktu 3 tahun itu telah membentuk cara saya memandang dunia ini. Aku terdiam sejenak, meresapi setiap untayan kalimatnya. Aku meraih jemarinya yang masih memiliki bekas kapalan, menggenggamnya erat. Apa yang sedang kamu pikirkan, Mas? Ceritakan padaku. Aku akan selalu mendengarkan. Mas Zainal mengembus napas perlahan, tatapannya melembut. Sebagai Zainal yang dulu, saya mungkin terlalu sibuk dengan teori-teori filsafat di atas mimbar kuliah, sibuk dengan jurnal, dan mengejar gelar akademik. Namun, sebagai ihsan, saya belajar merasakan dinginnya malam tanpa alas yang layak, merasakan bagaimana berharganya sebutir nasi, dan melihat betapa banyak orang-orang di bawah sana yang berjuang luar biasa hanya untuk menyambung hidup esok hari. Ia jeda sejenak, menatap lekat-lekat ke dalam mataku. Saya tidak ingin melupakan pelajaran itu, Bulan. Saya bersyukur ingatan saya kembali. Saya bersyukur bisa pulang kepadamu. Tapi saya tidak ingin kembali menjadi Zainal yang abai terhadap mereka yang ada di jalanan.
Saya ingin kehidupan baru kita nanti memiliki ruang yang lebih besar untuk berbagi dengan orang-orang seperti mereka yang dulu menemani hari-hari saya di pinggiran rel. Air mata haru kembali menggenang di pelupuk mataku. Alih-alih merasa keberatan, dadaku justru membuncah oleh rasa bangga yang luar biasa. Mas Zainal tidak berubah. Ia justru kembali sebagai manusia yang jauh lebih mulia dan bijaksana. Ujian berat yang menimpanya tidak membuatnya runtuh, melainkan membentuknya menjadi sosok yang lebih peka dan penuh kasih sesama. Mas, ucapku dengan suara yang agak bergetar menahan haru. Itulah alasan mengapa aku begitu mencintaimu sejak dulu. Hatimu tidak pernah berubah. Aku sangat setuju. Kita akan buat program atau yayasan kecil-kecilan di rumah ini untuk membantu anak-anak jalanan dan para pencari rongsok. Kita bisa kumpulkan buku-buku, atau menyediakan makanan hangat setiap minggu untuk mereka. Mendengar dukunganku, senyuman Mas Zainal merekah lebar. Binar kebahagiaan sejati terpancar dari matanya. Seolah separuh jiwanya yang sempat hilang kini telah utuh kembali dan menemukan tempat bernaung yang tepat. Terima kasih, Bulan. Terima kasih karena selalu memahami isi hatiku, bisiknya tulus, mempererat genggaman tangannya pada jemariku. Pembicaraan hangat kami di teras pagi itu tiba-tiba terhenti saat sebuah mobil sedan hitam berplat dinas kampus perlahan berhenti di depan pagar rumah kami. Dari dalam mobil, turun seorang pria parubaya berkacamata yang sangat kukenali. Beliau adalah Profesor Handoko, dekan fakultas tempat Mas Zainal dulu mengajar sekaligus sahabat karib almarhum ayahku. Profesor Handoko berjalan mendekati pagar dengan langkah ragu, matanya menatap tajam ke arah teras rumah, khususnya ke arah pria berbaju koko putih tulang yang sedang duduk di sampingku. Ketika Mas Zainal berdiri dari kursinya dan melangkah maju untuk menyambut tamu tersebut, Profesor Handoko seketika menghentikan langkahnya di tengah halaman. Wajah beliau tampak memucat, matanya membelalak tidak percaya, dan tas kerja yang dipegangnya nyaris terlepas dari genggaman. "Z Zainal?" bisik Profesor Handoko dengan suara yang bergetar hebat, seolah-olah sedang melihat seseorang yang bangkit dari liang kubur. Mas Zainal tersenyum santun, lalu menundukkan kepalanya sedikit demi menghormati sang senior. "Iya, Profesor, ini saya, Zainal. Saya sudah pulang." Halaman rumah kami seketika diselimuti keheningan yang pekat. Profesor Handoko masih mematung di tempatnya berdiri, menatap Mas Zainal tanpa berkedip. Air muka beliau yang semula tegang perlahan-lahan runtuh menjadi guratan haru yang teramat dalam. Dengan langkah yang bergetar, pria parubaya itu mendekat. Lalu tanpa aba-aba langsung merengkuh tubuh Mas Zainal ke dalam sebuah pelukan hangat seorang sahabat. "Masya Allah, Zainal, ini benar-benar kamu? Kamu masih hidup, nak?" Suara Profesor Handoko tercekat, menahan tangis yang akhirnya pecah juga di bahu suamiku. Mas Zainal membalas pelukan itu dengan takzim, menepuk-nepuk punggung sang dekan dengan lembut. "Benar, Profesor, ini saya. Maafkan saya karena membuat semua orang mengira saya sudah tiada. Allah ternyata masih memberikan saya waktu untuk bernapas, meski saya harus menempuh jalan memutar yang sangat jauh untuk bisa kembali ke sini." Setelah pelukan terlepas, aku mengajak Profesor Handoko untuk duduk di teras. Di atas kursi kayu jati itu, di bawah keteduhan pohon mangga, Mas Zainal menceritakan kembali segalanya dengan tutur kata yang sangat sopan dan tenang. Beliau mengisahkan tentang benturan hebat yang menghapus memorinya, tentang kebaikan Kiai Ahmad di pesantren, hingga takdir yang mempertemukannya kembali denganku di depan gubuk reot saat ia sedang memikul karung goni. Profesor Handoko mendengarkan sambil berkali-kali menyeka air matanya dengan sapu tangan. Beliau menggeleng-gelengkan kepala, takjub akan kekuasaan Allah yang telah merajut takdir seindah ini. "Zainal, kampus selalu merindukanmu," ucap Profesor Handoko setelah suasana sedikit mencair. "Kursi mengajarmu di kelas filsafat Islam tidak pernah benar-benar digantikan oleh orang lain secara permanen. Kami semua merasa kehilangan mutiara terbaik kami. Pekan depan, setelah kondisimu benar-benar pulih dan urusan administrasi hukummu selesai, datanglah ke kampus. Mahasiswa-mahasiswamu harus tahu bahwa dosen teladan mereka telah kembali." Mas Zainal tersenyum, namun ia melirik ke arahku terlebih dahulu sebelum menjawab. Genggaman tangannya di jemariku mengerat. "Terima kasih, Profesor, saya akan kembali ke kampus.
Namun, saya kembali bukan lagi sebagai Zainal yang dulu hanya peduli pada teori di dalam buku. Saya ingin membawa separuh jiwa, Ihsan si pemulung, ke dalam ruang kelas, agar anak-anak muda kita tidak hanya cerdas otaknya, tapi juga peka hatinya terhadap kaum papa. 1 bulan pun berlalu dengan begitu cepat. Rumah kami kini tidak lagi sepi. Berkat dukungan Profesor Handoko dan pihak yayasan kampus, status hukum Mas Zainal yang sempat dinyatakan meninggal dunia akhirnya berhasil dipulihkan secara resmi oleh pengadilan. Namun, perubahan terbesar tidak terjadi di atas kertas, melainkan di halaman samping rumah kami. Sesuai dengan niat mulia Mas Zainal di pagi hari setelah kepulangannya, kami mendirikan sebuah bangunan kayu sederhana yang asri di halaman samping. Tempat itu kami namakan Rumah Singgah Ihsan. Setiap akhir pekan, tempat itu bertransformasi menjadi ruang belajar dan taman bacaan gratis bagi anak-anak jalanan, yatim piatu, serta anak-anak para pemulung kota. Sore itu, langit barat berwarna jingga keemasan yang sangat indah. Suasana di halaman samping rumah begitu ramai oleh suara tawa anak-anak yang sedang belajar membaca dan mengaji. Di tengah-tengah mereka, Mas Zainal duduk bersila di atas karpet. Ia mengenakan kemeja koko putih bersih dipadukan dengan sarung santrinya. Sebuah penampilan yang kini menjadi ciri khasnya yang sangat dihormati. Caranya mengajar begitu sabar, diselingi candaan santun yang membuat anak-anak itu betah berlama-lama di sana. Dari ambang pintu dapur, aku berdiri diam sambil memegangi nampan berisi gelas-gelas sirup dingin untuk anak-anak. Air mataku mendadak menggenang di pelupuk mata, bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru dan bahagia yang teramat membuncah hingga menyesakkan dada. Tiba-tiba, dari arah gerbang rumah, muncul sesosok pria sepuh yang sangat kami kenal. Beliau berjalan perlahan menggunakan tongkat kayu, didampingi oleh seorang santri muda. "Masya Allah, Pak Kiai," seruku lirih, hampir tidak percaya. Mendengar seruanku, Mas Zainal langsung menoleh ke arah pagar. Begitu melihat Kiai Ahmad berdiri di sana sambil tersenyum teduh, Mas Zainal seketika bangkit berdiri. Ia mengabaikan posisinya yang sedang mengajar, lalu berlari kecil mendekati sang guru kehidupan. Di depan pagar rumah, di bawah saksikan puluhan anak-anak jalanan yang terdiam, Mas Zainal langsung bersujud di hadapan Kiai Ahmad. Ia mencium kaki dan tangan pria sepuh yang telah menyelamatkan nyawanya dan mendidiknya menjadi seorang santri pemulung yang berhati mulia. "Pak Kiai, terima kasih sudah berkenan datang ke rumah saya," ucap Mas Zainal dengan suara yang terisak menahan haru. Air matanya menetes membasahi tanah halaman. Kiai Ahmad membungkuk, menyentuh pundak Mas Zainal dengan tangan yang gemetar karena usia, lalu memintanya untuk berdiri. "Bangunlah, Zainal anakku. Jangan bersujud kepada manusia. Lihatlah sekelilingmu." Kiai Ahmad menunjuk ke arah anak-anak jalanan yang menatap mereka dengan tatapan polos. "Kamu tidak pernah kehilangan ingatanmu, Zainal. Allah hanya sedang mencuci hatimu di jalanan agar kamu bisa membangun tempat seindah ini. Hari ini, saya melihat Ihsan dan Zainal telah menyatu dalam dirimu yang baru. Tugasmu sekarang adalah menjadi pelita bagi mereka yang berada di kegelapan, seperti kamu yang dulu pernah berjalan di dalamnya," ucap Kiai Ahmad dengan suara yang bergetar penuh wibawa. Mas Zainal berdiri, lalu merangkuk Kiai Ahmad dengan erat. Aku berjalan mendekat, ikut menunduk takzim di samping mereka dengan air mata kebahagiaan yang terus mengalir. Sore itu, di bawah langit jingga yang hangat, ku yakini dengan segenap jiwaku bahwa badai dalam rumah tangga kami telah benar-benar usai. Pria santri pemulung yang kutemui di gubuk reot itu kini telah menjelma menjadi samudera kebaikan bagi sesama, dan aku, Bulan, akan selalu menjadi dermaga tempatnya pulang berlabuh hingga akhir hayat memisahkan kami. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.